Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sinta Ulandari, keperawatan 6A dari Universitas Fordekok Bukit Tinggi. Di sini saya akan menjelaskan proposal bagian bab 1 yang berjudul Hubungan Dukungan Keluarga dengan Kepatuhan Diet Pasien Diabetes Mellitus Tipe 2 di Wilayah Kerja Puskesmas Lubuk Skaping, Kabupaten Pasaman pada tahun 2021 untuk memenuhi tugas metodologi penelitian. A yaitu latar belakang. Diabetes mellitus adalah suatu gangguan metabolisme karbohidrat, protein, dan lemak akibat dari ketidakseimbangan antara ketersediaan insulin dengan kebutuhan insulin. Selanjutnya yaitu diabetes mellitus tipe 2 merupakan gangguan metabolik di mana sel-sel tubuh resisten terhadap aksi insulin yang sedang diproduksi, dan seiring waktu produksi insulin semakin menurun. Penyakit kronis seperti diabetes mellitus sangat rentan terhadap gangguan fungsi pada organ mata, ginjal, saraf, jantung, dan pembuluh darah. Menurut WHO pada tahun 2019 memprediksikan penyakit diabetes mellitus akan menimpa lebih dari 16,7 juta penduduk Indonesia pada tahun 2045. Tercatat sebagai negara peringkat ke-6 dengan beban penyakit diabetes mellitus terbanyak di dunia. Data internasional Diabetes Federation menunjukkan 10,3 juta penduduk Indonesia menderita penyakit tersebut di tahun 2017. Terkait dengan prevalensi diabetes di Indonesia, data Riskedes Litbangkes tahun 2018 dan konsensus Perkensi tahun 2015 menyebutkan bahwa di Indonesia sebanyak 75% dari data penyandang diabetes belum menyadari dirinya menyandang diabetes. Sementara itu, dari 25% penyandang diabetes yang sudah menyadari dirinya penyandang diabetes, hanya 17% yang menjalani terapi diabetes. Berdasarkan data riset kesehatan dasar menunjukkan, dibandingkan dengan tahun 2013, prevalensi diabetes mellitus berdasarkan diagnosis dokter pada penduduk umur lebih besar dari 15 tahun. Hasil Riskesdas tahun 2018 meningkat menjadi 2%. Prevalensi diabetes mellitus Provinsi Sumatera Barat pada tahun 2013 menurut Riskesdas adalah 1,3%, yang meningkat dari prevalensi pada tahun 2007 yaitu 0,7%. Prevalensi pada tahun 2013 mendekati angka prevalensi nasional yaitu 1,5%. Prevalensi diabetes mellitus cenderung lebih tinggi di daerah perkotaan daripada daerah pedesaan. Semakin meningkatnya jumlah penderita diabetes mellitus tipe 2, perlu penata laksanaan pasien diabetes mellitus yang dikenal 4 pilar penting dalam mengontrol perjalanan penyakit dan komplikasi, yaitu edukasi, terapi nutrisi, medis, aktivitas fisik, dan farmakologi. Terapi nutrisi medis melalui perencanaan makanan merupakan salah satu langkah pertama yang harus dilakukan dalam pengelolaan diabetes mellitus. Rekomendasi dietnya yaitu makanan teratur, kurangi asupan gula, lemak, dan alkohol, menghindari makanan tertentu, meningkatkan asupan serat, kurangi berat badan, dan lebih banyak mengkonsumsi makanan sehat. Kepatuhan diet pasien diabetes mellitus sangat berperan penting untuk menstabilkan kadar glukosa darah, sedangkan kepatuhan itu sendiri merupakan suatu hal yang penting untuk dapat mengembangkan rutinitas atau kebiasaan yang dapat membantu penderita dalam mengikuti jadwal diet. Pasien yang tidak patuh dalam menjalankan terapi diet menyebabkan kadar gula yang tidak terkendali. Dalam melaksanakan kepatuhan diet adalah minat atau keinginan dari penderita untuk melakukan diet. Minat atau keinginan untuk mendapatkan tubuh yang sehat merupakan kekuatan terbesar dari dalam individu untuk melakukan diet diabetes mellitus. Kepatuhan dalam pelaksanaan diet menjadi salah satu faktor yang sangat penting bagi penderita diabetes mellitus. Berdasarkan survei awal yang dilakukan di wilayah kerja Puskesmas Lubuk Skaping, Kabupaten Pasaman pada tahun 2021, didapatkan bahwa pada tahun 2020, jumlah pasien diabetes mellitus tipe 2 berjumlah 10 orang, yang didata dari Puskesmas di wilayah Lubuk Skaping, Kabupaten Pasaman. Meskipun diabetes mellitus bukan merupakan jumlah penderita terbesar di Puskesmas Lubuk Skaping, namun angka kejadian penderita penyakit ini makin meningkat pada tahun 2021, di mana pada tahun 2021 jumlah penderita meningkat menjadi 14 orang. Dari wawancara secara langsung yang peneliti lakukan kepada 10 pasien yang menderita diabetes mellitus secara acak, ada 5 diantaranya mengatakan mendapatkan dukungan dari keluarga dalam menjalankan pengobatan dan kepatuhan dietnya. Namun, 2 pasien mengatakan menjalankan diet tanpa dukungan keluarga karena hanya tinggal sendiri.
dan 3 pasien mengatakan tidak menjalankan diet diabetes mellitus karena tidak mau membedakan makanan yang dimakan keluarga dan pasien. Bagian B yaitu rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang di atas, maka didapatkan rumusan masalah apakah ada hubungan dukungan keluarga dengan kepatuhan diet pasien diabetes mellitus tipe 2 di wilayah kerja Puskesmas Lubuk Skaping, Kabupaten Pasaman tahun 2021. Bagian C yaitu tujuan penulisan. Yang pertama yaitu tujuan umum, untuk mengetahui apakah ada hubungan dukungan keluarga dengan kepatuhan diet pasien diabetes mellitus tipe 2 di wilayah kerja Lubuk Skaping, Kabupaten Pasaman. Yang kedua yaitu tujuan khusus. A yaitu diketahui distribusi frekuensi dukungan keluarga pasien diabetes mellitus tipe 2 di wilayah kerja Puskesmas Lubuk Skaping Pasaman. Yang B yaitu diketahui distribusi frekuensi kepatuhan diet pasien diabetes mellitus tipe 2 di wilayah kerja Puskesmas Lubuk Skaping Pasaman. Yang C yaitu diketahui hubungan dukungan keluarga dengan kepatuhan diet pada pasien diabetes mellitus tipe 2 di wilayah kerja Puskesmas Lubuk Skaping Kabupaten Pasaman. Bagian D yaitu manfaat penelitian. Yang pertama yaitu bagi pasien. Diharapkan penelitian ini dapat menjadi sumber informasi bagi pasien diabetes mellitus tipe 2 agar dapat memahami mengenai kepatuhan dalam menjalankan diet. Yang kedua yaitu bagi keluarga. Diharapkan penelitian ini dapat menjadi sumber bagi keluarga pasien diabetes mellitus tipe 2 agar bisa lebih memahami dan ikut serta mendukung keluarga yang menderita diabetes mellitus dalam menjalankan kepatuhan dietnya. Yang ketiga yaitu bagi puskesmas. Hasil penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pencapaian program di masa yang akan datang, khususnya tentang hubungan dukungan keluarga terhadap kepatuhan diet pasien diabetes mellitus tipe 2. Yang keempat yaitu bagi institusi pendidikan. Memberikan ilmu keperawatan untuk meningkatkan pendidikan keperawatan dan manfaat untuk pedoman penelitian selanjutnya bagi mahasiswa Universitas Fordekok Bukit Tinggi pada umumnya dan mahasiswa perawat khusus. Yang kelima yaitu peneliti. Sebagai bahan pengetahuan dalam hal penyusunan skripsi serta memberikan pengalaman bagi peneliti dalam hal melaksanakan penelitian. Yang keenam yaitu bagi peneliti selanjutnya. Penelitian ini dapat dijadikan sumber referensi maupun acuan untuk dikembangkan menjadi lebih baik lagi, terutama yang berkaitan dengan dukungan keluarga terhadap kepatuhan diet pada pasien diabetes mellitus tipe 2. Bagian yang E yaitu ruang lingkup penelitian. Penelitian ini dilakukan oleh mahasiswa program studi S1 Ilmu Keperawatan Universitas Fordekok Bukit Tinggi untuk mengetahui hubungan dukungan keluarga dengan kepatuhan diet pasien diabetes mellitus tipe 2 di wilayah kerja Puskesmas Lubuk Skaping Kabupaten Pasaman pada tahun 2021. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif menggunakan metode deskriptif analitik dengan pendekatan cross-seksional. Sampel yang digunakan adalah Parpa-Chef sampling dengan jumlah sampel 10 responden yang dipilih sesuai dengan kriteria inklusi. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan kuesioner. Demikianlah video penjelasan bab 1 yang berjudul Hubungan Dukungan Keluarga dengan Kepatuhan Diet Pasien Diabetes Mellitus Tipe 2 di Wilayah Kerja Puskesmas Lubuk Skaping, Kabupaten Pasaman, tahun 2021. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.